mungkin itu perkenalan dari saya, mungkin nanti selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya, terima kasih Bu Diana. Nah, kita langsung masuk aja ke materi ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, hari ini kami tidak menyediakan PowerPoint, mohon maaf, tapi nanti rekamannya akan tersedia. Ya, kami akan informasikan kalau rekamannya sudah siap, nanti bisa diputar kembali. Kalau ada nanti materi yang mungkin ingin disimpan dalam bentuk screenshot, silakan ya Bapak Ibu ya, saudara sekalian. Oke, saya akan sampaikan dulu ada data nih, data tentang pernikahan. Nah, seperti apa? Nah, ini data pernikahan yang saya dapat ya, saya baca. Ternyata tahun 2022 yang kemarin itu jumlah pernikahan di Indonesia terendah sepanjang 10 tahun terakhir. Kalau di grafiknya kelihatan ya, sedikit lebih rendah daripada tahun berapa nih? Tahun 2016 gitu. Nah, ini tentang pernikahan. Ada apa ya? Mungkin apakah orang sudah mulai berpikir tidak ingin menikah misalnya? Gitu. Lalu ada lagi data berikutnya. Ini data perceraian. Wah, justru meningkat pesat di tahun 2022. 15,31% meningkat perceraian. Ternyata yang mengagetkan juga 75% perceraiannya digugat cerai oleh istri. Waduh. Lalu 24%-nya cerai talak oleh suami. Dan ternyata yang mengagetkan juga 63%, hampir lebih dari 50% penyebab perceraian itu perselisihan dan pertengkaran. Jangan-jangan karena lupa naruh tutup gelas di tempatnya, bisa menimbulkan pertengkaran begitu ya. Nah, akhirnya bisa panjang lebar seperti bom waktu, akhirnya bisa memicu perceraian sebagai jalan terakhir. Sebenarnya ada apa? Nah, saya mau ajak teman-teman sekalian untuk cek pernikahan masing-masing ya. Jadi ini kita ada kuesioner tingkat kepuasan pernikahan. Nanti akan kami sampaikan di kolom chat begitu. Ada link yang Bapak Ibu bisa isi. Jawab sejujurnya, gak usah kasih identitas asli, tapi inisial boleh gitu ya. Mau misalnya siapa? Aku gitu ya atau apa, silakan. Tidak usah takut. Karena ini nanti kan anonim ya, tidak ada identitas yang jelas. Tapi mohon sekali bisa jawab dengan sejujurnya. Isinya apa Bapak Ibu? Ini ada beberapa pernyataan. Teman-teman harus isi pilih angka dari 0 sampai 10. Kalau 0 itu artinya tidak ada kepuasan. Kalau 5 itu rata-rata. Kalau 10 itu puas gitu ya, sangat puas dengan pernikahan. Nanti ada pernyataan, Bapak Ibu bisa mengisi angka yang tepat. Apakah sudah bisa diakses linknya? Kalau memang belum ada yang masih kesulitan, boleh diinformasikan kepada kami ya. Gitu. Wah, salam dari Tangsel ya, dari kami ya, salam buat semuanya. Oke. Kalau ada yang kesulitan, Bapak Ibu untuk mengakses boleh informasi ke kami di kolom chat ya. Nanti akan ada format PDF dari kuesioner ini yang kami akan sampaikan nanti di grup ya. Jadi teman-teman bisa isi lagi, pasangannya bisa diajak untuk mengisi, lalu diskusi. Saya isinya misalnya dalam komunikasi saya 3, nggak puas nih. Ternyata pasangan 10. Wah, ada apa ini? Ada perbedaan, gitu ya. Nanti teman-teman bisa gunakan juga untuk bahan diskusi dengan pasangan. Begitu. Kalau yang sudah selesai mengisi, boleh kasih emoji raise hand ya. Boleh dimasukkan raise hand-nya supaya kami bisa tahu bahwa sudah mengisi link tersebut. Ini juga mungkin tambahan ya buat Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau belajar lebih lanjut gitu ya. Sebetulnya ada buku ya, The Marriage Check-up. Nah, ini ada di layar juga. Jadi kuesioner yang diberikan itu sebetulnya diambil dari buku ini. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau lebih lanjut ya, silakan ada bukunya sebetulnya. Ya. Kalau sekarang nanti kita akan lihat sama-sama hasil dari kuesioner yang Bapak Ibu isi saat ini ya, makanya anonim aja supaya kita bisa tahu dulu nih sebetulnya di kelas ini seperti apa ya. Kita setelah dicek nih pernikahannya seperti apa sih gitu. Jadi marriage ternyata harus di check up juga ya Bu Diana ya? Iya, iya. Biasanya hanya fisik aja ya, medical check up. Nah, ini kok sekarang pernikahan. Nah, mesti mulai. Ceknya bukan cuma fisik nih ya, tapi
psikologisnya dan pernikahan. Ya seperti check up ya Bu Diana, kalau kita mungkin nggak rasa ada apa-apa, tapi kok ada sesuatu, mungkin lewat survei tingkat kepuasan kita baru ngeh gitu, oh ada ya bagian-bagian yang ternyata jangan-jangan ini yang jadi sumber masalah di pernikahan kami, misalnya seperti itu. Betul, betul. Dan kadang-kadang sebetulnya bisa begini, kan namanya pernikahan 2 orang ya Bu ya? Iya. Ya 2 orang. Jadi bisa yang satunya puas, yang satunya nggak puas. Nah, ini kan berarti tetap ada masalah nih, ya. Jadi mungkin kadang-kadang kita merasa oke-oke saja gitu ya, tapi pasangan kita merasa ada sesuatu. Nah, di sini yang perlu diskusi nanti memang. Ya, baik. Tadi ada Pak Ale ya, ada masalah di suara. Apakah sekarang sudah bisa mendengar dengan jelas, Bapak? Oh, ada yang sudah ya. Ya, kalau yang sudah selesai mengisi boleh tadi ya menggunakan reaksi untuk raise hand supaya kami tahu kalau sebagian besar misalnya sudah selesai kita akan lanjutkan ya. Mungkin boleh dibantu juga dari admin untuk cek apakah sudah masuk ya kuesionernya. Ada satu yang sudah, oh 2 sudah. Kita Oke, sambil lihat baik. di Google Form juga ya, nanti Ya. apakah sudah masuk nih. Memang mengisinya butuh perenungan nampaknya Bu Diana. Karena Iya, kalimatnya iya. itu dalam ya. Dan butuh kejujuran. Betul, betul. Kadang-kadang kita nggak suka mikirin gitu ya, terus setelah ditanyakan, oh iya juga ya, untuk yang ini mungkin kurang nih misalnya ya. Baru Oke. ngeh gitu ya. Mhm. Oke. Iya. Oke, sebagian sudah ada di chat juga ya yang sudah selesai. Kita masih tunggu mungkin sekitar 3 sampai 5 menit ke depan ya. Ya, boleh. Iya ada yang sudah. Apakah sulit mengisinya Bapak Ibu? Ya, terima kasih raise hand-nya sudah kami terima. Kita tunggu dulu sebentar supaya semua sudah selesai sehingga nanti bisa terlihat ya kondisinya. Nah, nanti seperti yang tadi Bu Elia bilang, di akhir dari webinar ini nanti kami akan memberikan tuh PDF-nya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa isi lagi gitu ya di rumah masing-masing dengan pasangan masing-masing begitu. Isi dengan dengan PDF yang diberikan nanti ada tuh sebetulnya scoringnya juga. Oh Ya, iya jadi kalau betul. misalnya skornya sekian, itu saya termasuk yang gimana nih? Ya, oke kah? Kalau kita medical check up juga gitu ya, biasanya ada normanya ya. Nah, apakah ini sudah oke atau ternyata masih belum gitu ya? Nah, itu nanti bisa dilihat. Lalu compare dengan pasangan. Seperti yang tadi Bu Elia juga bilang ya, jangan-jangan nilai saya 7, nilai pasangan 5 misalnya. Atau nilai kami berdua sama-sama di 3. Nah, berarti kan sama-sama nih ya, kita harus berjuang artinya gitu untuk memperbaiki. Oke, baik. Nampaknya sudah ada 20 yang masuk, Bu Diana. Oke. Boleh. Mungkin yang belum boleh, nggak apa-apa. Kita tunggu sebentar ya. Sambil kita lihat hasilnya, profilnya. Seperti apa sih masalahnya, ada di mana sebetulnya begitu. Nanti kita mau tunjukkan ke teman-teman sekalian ya. Tentang survei ini. Oke. Baik, mungkin juga ada yang koneksinya kurang stabil ya. Jadi mungkin kalau Google Form off gitu, dia belum masuk tuh. Oke. Oke, bisa mungkin yang belum bisa dipercepat. Nanti kita akan coba share sambil jalan aja kali ya Bu Elia ya. Boleh, boleh. Ya, saya sambil lihat.
Ya, saya senang sekali nih, ini banyak orang-orang yang peduli ya, yang hadir di sini berarti Ya. Bapak Ibu peduli dengan pernikahannya nih untuk ngecek gitu ya. Wah, ini profil hasilnya ya yang sudah masuk 22. Sebagian besar memang wanita, tapi pria ada. Wah, luar biasa nih Bapak-bapak peduli pernikahannya ya. Luar biasa. Lalu usia pernikahan. Cukup variatif ya nampaknya Bu Diana ya. Iya, ya. Sebagian besar memang masih 0 sampai 5 tahun. Oh, justru di sini masa-masa memang Kritis ya, kritis. penyesuaian nih. Betul. Ada Mm. yang di 27%, 5 sampai 10 tahun gitu. Dan memang ada juga yang di atas 30 tahun juga ada. Wah, luar biasa. Itu usia pernikahannya. Lalu ini kita lihat lagi. Berikutnya ada aspek keterlibatan saya dengan pasangan. Wah, cukup variatif nampaknya ya. Ada yang cukup baik terlibat, tapi ada juga yang persepsinya, wah ada yang kurang gitu ya, kurang puas sama keterlibatan di antara pasangan. Oke, noted. Ya Bu Diana, kita noted Oke, ya. ya. Kita Oke, sama-sama lihat ya jadinya ya. lihat. Ternyata bukan saya aja loh yang punya masalah ini gitu ya. Lalu interaksi romantis yang penuh, waduh ini juga ternyata ada yang mengalami ya, ada kesulitan di dalam interaksi romantis gitu. Gak ada yang 10 nih ya untuk romantis, wah. Nggak ada yang 10 ya. Oke. Apa kita Oh terlalu iya. ideal ya, sering nonton drakor nih kayaknya ya. Gitu ya. Oke, baik. Lalu ke aspek berikutnya tentang hubungan seks. Ini juga cukup variatif ya Bu Diana ya Ya, ternyata ya. ya. Betul, yang 10 juga nggak ada nih. Nah, Gitu, ini biasa masalah rata-rata. yang sulit nih diungkapkan ya. Ya, Ini biasanya behind the door nih. ya nggak bisa ngomong kadang-kadang gitu ya. Oke, lalu frekuensi kontak seksual di masalah ini nampaknya variasi juga ya. Nampaknya memang cukup banyak yang punya problem di relasi seksual dengan pasangan. Ya seperti Bu Diana bilang tadi, memang hal yang cukup sensitif ya. Tidak bisa secara vulgar dibicarakan. Bahkan dengan pasangan kadang-kadang bisa begitu ya. Ya. Lalu rasa percaya terhadap pasangan. Wah, masih cukup baik, tapi ada juga yang mengalami masalah di situ. Rasa percaya pasangan terhadap saya masih kita bisa masih cukup ada di rentang atas ya. Nampaknya cukup banyak juga yang tapi ada juga yang mengalami masalah di kepercayaan baik saya terhadap pasangan dan pasangan terhadap saya. Komunikasi juga lumayan ya, ada yang bermasalah juga mengalami masalah di sana. Ini banyak sekali memang keluhan-keluhan mengenai perbedaan komunikasi. Bahasa cinta. Tahu, tapi ada juga yang gimana ya? Nah, apakah sudah paham atau belum? Gitu. Ini Oke, hasilnya lalu menyebar ya. nyebar. Iya, yang puas ada, yang tidak puas ada ya. Ya, lalu cara membagi tugas. Waduh, ini juga hal yang cukup banyak sekali dikeluhkan ya. Lihat terbukti bahwa yang merasa kurang puas dalam pembagian tugas rumah tangga, peran gitu ya cukup variasi gitu. Pengambilan keputusan, nah ini juga menyebar juga begitu. Lalu bagaimana menangani konflik? Sama, tidak ada yang puas sekali dengan cara menangani konflik dengan pasangan ya. Penyesuaian terhadap perbedaan. Waduh, ini juga lumayan fluktuasinya ya, rendah ada. Yang cukup puas juga ada. Lalu jumlah waktu luang. Nah, ini juga salah satu hal yang cukup banyak dikeluhkan nih mengenai waktu luang. Sejauh mana saya punya waktu, sibuk dua-dua. Ya, ini hal yang penting ya, karena penting sekali. Kualitasnya juga penting. Tadi jumlah, sekarang justru kualitas paling lebih kurang puas nampaknya di Bu Diana. Ya. Kualitasnya. Lalu jumlah yang dinikmati sendiri, me time ya maksudnya ya. Oke, kita lihat. Oke, menyebar juga, hampir rata-rata menyebar ya. Gitu. Tapi ada yang punya waktu buat sendiri juga. Interaksi sebagai pasangan. Interaksi kami dengan sahabat. Nah, lumayan, cukup variasinya ada.
Lalu cara kami mendukung satu sama lain dalam masa sukar. Oke. Kita bisa Menyebar lihat juga nih. teman-teman bisa lihat ya, ada yang sangat puas gitu. Mendukung karir, waduh, ini juga sekarang ini makin banyak masalah di sini ya. Ada yang merasa tidak didukung oleh pasangan dan seterusnya. Nah, ini aspek yang cukup penting. Mungkin kita sempat dengar gosip-gosip ya, public figure misalnya tentang interaksi rohani antar pasangan. Ternyata itu aspek yang penting juga dalam pernikahan ya. Nah, termasuk keterlibatan kami dalam komunitas keagamaan. Wah, ini lumayan ya, Bu, Mhm. ada fluktuasinya. Keuangan juga jadi satu aspek dalam kepuasan pernikahan. Dan memang nggak ada yang puas, betul-betul puas gitu ya. Mhm. Pengelolaan keuangan juga sama dengan tadi, financial things gitu. Hubungan pasangan dengan keluarga saya, keluarga besar saya. Ini ya kita tahu bersama ya, tidak mudah menikah di Indonesia karena kita nikah dengan keluarga besar gitu. Betul betul. Nah, lalu ini hubungan saya dengan keluarga besar pasangan hampir mirip, kurang lebih Ya. sama. Jadi terlihat, hasilnya nih nampaknya teman-teman Budiana, cukup fluktuatif Mhm mhm, gitu betul. ya. Jadi memang Mhm. ini hal-hal yang berpengaruh ya dalam kepuasan pernikahan dan kelihatan di sini, mungkin masing-masing punya pergumulan yang berbeda-beda nih. Ya, struggle-nya beda-beda mengenai apa yang jadi, ya hal atau masalah di dalam pernikahannya masing-masing gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan, saya izin lanjutkan, screen yang tadi ya. Nah, ini kan tadi sudah isi. Sebetulnya seperti apa sih tingkat kepuasan dalam pernikahan Anda? Ini ada grafik ya, mungkin saya jelasin. Apakah tingkat kepuasan pernikahan Bapak, Ibu, saudara, itu seperti garis ini? Rata aja ya, sedikit naik, sedikit turun, tapi dalam batas yang ya begitu-begitu aja. Sepertinya flat-flat aja, seperti baik-baik aja sih, tapi ya begitu deh. Makanya warnanya kuning ya, seperti lampu kuning gitu. Atau seperti ini, waduh, pertamanya puas sekali, tapi seiring dengan usia pernikahan kemudian jatuh gitu. Makanya warnanya merah ini the warning ya. Atau seperti ini yang cukup positif, seiring dengan usia pernikahan, mestinya kepuasan pernikahan juga lebih membaik begitu. Sebenarnya apa saja sih yang terkait di dalam kepuasan pernikahan, Bu Diana? Banyak faktor ya. Kalau yang tadi sempat disampaikan juga ya, tadi ada di kuesioner juga banyak macam-macam ya. Ada keuangan tadi, ada waktu luang, ada komunikasi dan sebagainya. Nah, tapi saya mungkin mau sharing dulu nih ya mengenai segitiga cinta. Nah, jadi bukan cinta segitiga ya. Segitiga cinta. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang sudah tahu atau baru dengar. Nah, jadi sebetulnya cinta itu ada 3 aspek di dalamnya. Ya, ada intimacy. Intimacy itu keakraban, gitu ya, kedekatan. Jadi seperti teman gitu ya, teman baik itu bisa ngobrol, bisa deep talk gitu ya. Nah, itu intimacy. Ada juga passion di situ. Nah, biasanya kalau kita membedakan pertemanan dengan berpacaran misalnya atau dengan menikah itu bedanya ada di passion biasanya, ya. Ada gairah di situ, ada ketertarikan secara seksual. Nah, itu passion, ya. Ada juga komitmen. Nah, ini komitmen ini yang dipegang ketika seseorang memutuskan menikah. Begitu. Jadi memang ada 3 aspek ini yang idealnya tiga-tiganya ada dalam satu pernikahan. Begitu. Intimasinya ada, jadi teman ngobrolnya bisa, seksualnya ada, passionnya, gairahnya masih ada, tapi komitmennya juga ada. Nah, ketika ini tidak seimbang dalam satu pernikahan, maka sebenarnya bisa dilihat nih, misalnya kita hanya terjebak pada passion aja nih, gitu ya, gairah aja, nggak ada komitmen, nggak ada intimacy, nah itu akan jadi sesuatu yang tidak sehat, gitu. Atau komitmen saja, jadi bertahan hanya gara-gara karena kita sudah menikah, tapi sebenarnya udah nggak ada gairahnya, udah nggak ada kedekatan secara intimacy, gitu ya, disebutnya empty love gitu, kosong. Ya, karena hanya komitmen saja. Nah, itu yang sebetulnya kita perlu bangun sama-sama. Gitu. Tiga-tiganya harus dibangun. Jadi kita bisa evaluasi nih mulai sekarang ya, Bapak Ibu mulai mikir-mikir nih, dalam pernikahan saya gimana nih? Komitmen saya, komitmen suami gimana? Komitmen istri gimana? Intimasi kami gimana? Ya.
ada nggak waktu-waktu yang memang dikhususkan untuk kita membangun kebersamaan? Karena sebetulnya isi pernikahan itu lebih banyak ngobrol sebetulnya ya. Harusnya kita bisa nyaman ngobrol dengan pasangan. Passion-nya gimana? Ada nggak? Tadi kan juga ada kita lihat dari survei ya, itu ada masalah juga dalam seksual misalnya. Nah, apakah ada keberanian untuk membahas itu, ya, untuk memperbaiki itu? Nah, itu juga penting. Kira-kira seperti itu ya. Nanti mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut, nanti ada sesi tanya jawab ya di akhir, itu nanti bisa di situ. Tapi sekilas dulu itu yang kita perlu evaluasi dalam pernikahan kita. Ya. Nah, ini kalau kita bicara keluarga ya, itu diawali dengan ada suami dan istri. Perannya di situ ya tadi ya, ada yang menjadi suami, ada yang menjadi istri. Ini dulu sebetulnya mulainya. Karena itulah penting untuk membina hubungan suami istri yang baik terlebih dahulu. Nah, seringkali ketika keluarga itu nanti dikaruniai anak, hubungannya suka berubah. Jadi nanti istrinya dekat dengan anak gitu ya, akrab dengan anak tapi jauh dengan suami. Misalnya seperti itu. Atau bisa juga suami dengan anak ya yang dekat. Sama istri kayaknya aduh males deh ngobrol misalnya ya. Lebih baik main sama anak. Nah, hati-hati dengan hubungan seperti ini. Karena sebetulnya yang ideal adalah suami dan istri dulu yang hangat, harmonis. Kenapa? Karena anak itu di mana-mana pasti akan senang kalau lihat orang tuanya bahagia, harmonis. Benar nggak? Ya, kita sebagai anak ya, saya sebagai anak pasti senang lihat papa mama saya misalnya harmonis ya, saling mencintai. Itu keinginan semua anak. Jadi itu dulu sebetulnya dibangun. Baru kemudian ketika suami istri itu bisa membangun hubungan yang baik, anak akan melihat tentu keluarga ini juga akan punya hubungan yang baik. Begitu. Nah, nanti satu saat tadi saya lihat memang masih banyak yang 0 sampai 5 tahun menikah ya. Tapi banyak juga ya. Tadi ada juga yang sudah lebih panjang usia pernikahannya. Bahkan tadi ada yang di atas 20-30 tahun. Nah, nanti akan ada saat di mana namanya tuh empty nest, sarang kosong. Jadi ada masa-masa di mana nanti anak sudah dewasa ya, dia akan meninggalkan rumah orang tua. Ya, mungkin menikah, mungkin bekerja atau kuliah di luar negeri, di luar kota. Nah, ketika itu terjadi, maka suami istri tinggal berdua lagi. Gitu. Makanya disebut sarang kosong. Jadi kita mulai berdua, nanti satu saat juga akan berdua lagi. Ya, di masa tua itu akan berdua lagi. Nah, kalau misalnya hubungan suami istri tidak dibangun dengan baik, maka nanti ketika anak-anak itu pergi, itu akan menimbulkan kondisi psikologis atau emosi yang negatif. Gitu. Terutama ibu biasa jadi kehilangan. Ya, yang biasa deketnya sama anak begitu anaknya nggak ada, hilang. Kadang-kadang malah bingung mau ngobrol apa sama pasangan gitu ya karena sudah sekian puluh tahun tidak terbiasa ngobrol sama pasangan. Jadi biasanya ngobrol sama anak atau membicarakan anak gitu ya. Akhirnya ya tadi mungkin intimasinya, passionnya itu nggak terbangun. Gitu. Nah ini ya, jadi ini paling nggak basic juga yang saya sharingkan. Nah, lanjut ke MBTI nih. Nah, mungkin ada sebagian Bapak Ibu sudah tahu MBTI, tapi kalau yang belum itu Myers-Briggs ya, type indicator. Ini satu alat ukur kepribadian yang menurut saya sangat baik untuk hubungan ya, hubungan keluarga, hubungan pertemanan, apapun gitu ya, itu sangat baik untuk digunakan. Yang belum tahu nanti boleh cari tahu mengenai hal ini ya. MBTI ini dibuatnya itu sebetulnya memang alat ukurnya oleh ibu dan anak. Jadi memang cocok tuh ya Myers sama Briggs. Nah, dia mengatakan bahwa sebetulnya manusia itu bisa dibagi ada 4 dikotomi ya. Ada EI, extraversion atau introversion. Jadi saya energinya dapat dari mana? Saya energinya kalau extraversion itu dapatnya dari ketemu orang lain. Gitu ya, ketemu banyak orang. Itu energi saya kayak di-charge. Sementara kalau introversion itu saya dapat energinya dari berdiam diri. Entah baca, entah nulis gitu ya, atau istirahat, apapun, merenung gitu ya. Nah, itu saya dapat energi dari situ, menyepi gitu. Ada juga sensing dan intuition. Jadi saya mendapat informasi itu menggunakan indera apa? Ya, ada yang sensing dari panca indera, ada yang dari intuition, pemikiran, ide dan sebagainya. Ada juga perbedaan thinking dan feeling. Waktu bikin keputusan itu pakai logika atau pakai perasaan. Tadi di survei juga ada ya pengambilan keputusan, ada yang puas, ada yang tidak puas. Nah, ini biasanya bisa jadi sumber konflik juga nih. Ya, Oh, yang satu berbeda ya, pakai Bu. betul, yang satu pakai logika, yang satu pakai perasaan gitu ya.
Nah, ini juga bisa jadi konflik dalam keluarga. Lalu ada tipe judging dan perceiving. Judging itu di sini adalah orang yang teratur ya, perlu punya perencanaan masa depan yang kuat. Sementara kalau perceiving itu lebih santai gitu. Jadi mempersepsi dunia luar itu cukup fleksibel gitu. Biasanya kalau judging itu orang-orang yang nanti gimana gitu ya. Kalau perceiving tuh gimana nanti. Nah, ini juga sering kali memicu pertengkaran begitu ya. Nah, ini profil-profil ini sebetulnya kalau kita tahu itu akan sangat apa ya, sangat membantu ketika kita berhubungan dengan pasangan. Contoh, kita praktis aja ya. Contoh misalnya begini, saya tuh tipenya campuran nih di tengah antara extraversion dengan introversion, gitu ya, ambivert gitu ya kalau istilah sekarang. Tapi suami saya tuh introvert, gitu ya, introversion. Jadi di mata dia saya lebih extroversion gitu ya. Nah, ini awalnya nih, awal-awal nikah mungkin ya, itu ketika libur kan kami sama-sama kerja. Jadi ketika libur itu pasti kita seneng dong, wah libur gitu ya. Tapi bedanya adalah kalau yang extraversion itu kita pasti mikir libur itu untuk ketemu orang, jalan-jalan gitu ya, keluar rumah gitu. Jadi kita wah, libur nih bisa jalan-jalan, misalnya bisa ngobrol sama si A, si B, misalnya seperti itu. Sementara kalau yang introversion begitu libur dia bilang, "Wah, libur, bisa santai di rumah gitu ya, bisa tidur, bisa santai leyeh-leyeh gitu." Nah, itu aja bisa bikin konflik gitu kan ketika kita dalam satu pernikahan. Nah, yang satu pengen liburan keluar rumah, yang satu pengen di rumah. Nah, itu contohnya ya. Mungkin Bu Elia ada contoh lain, Bu? Iya, misalnya saya lebih banyak pakai feeling, kalau suami mainnya logik aja. Nggak bisa dong kayak gini, kayak ya seperti itu. Memang itu sumber konflik ya, perbedaan-perbedaan, antara kita dengan pasangan, Bu Diana. Betul. Benar-benar. Apalagi nanti kalau udah pendidikan anak ya, bagaimana mengasuh anak. Yang satu bilang harus begini, yang satu bilang kasihan lah gitu ya. Nah, ini nih mulai muncul ya. Nah, sebetulnya kalau kita tahu itu akan lebih baik. Jadi kita bisa menjembatani sebetulnya ya, mengatasi. Oke, apalagi nih kira-kira yang kita bisa belajar hari ini? Ada juga bahasa kasih. Ya, tadi juga menyebar ini dari survei ya tentang bahasa kasih. Nanti Bapak Ibu bisa cari tahu juga lebih lanjut mengenai bahasa kasih. Menurut saya ini juga penting sekali kita ketahui. Ada 5 bahasa kasih, bisa dilihat di layar ya, yang dimiliki seseorang ketika mengekspresikan cintanya dan mengharapkan ya cintanya itu seperti apa. Jadi seperti misalnya kalau saya bicara bahasa Indonesia gitu ya dengan suami saya, ternyata suami saya bicara bahasa Spanyol. Nggak Walaupun nyambung ya, Bu? isinya betul, walaupun isinya saya cinta kamu, tapi karena dia pakai bahasa Spanyol saya nggak ngerti, gitu ya. Nah ini seringkali terjadi ketika kita punya bahasa kasih yang berbeda dengan pasangan. Nah di sini ada 5 bahasa kasih. Kita mesti tahu juga nih bahasa kasih saya apa sih, gitu ya. Bahasa kasih pasangan saya apa? Nyambung nggak, gitu ya. Kalau nggak nyambung, nah ini juga jadi masalah. Karena kenapa? Karena nanti kita merasa tidak dicintai, gitu ya. Ini pakai contoh-contoh praktis aja mungkin ya Bu Elia, mungkin boleh sharing? Ya, ini juga jadi masalah sebetulnya. Misalnya kayak saya dengan suami itu bahasa kasihnya itu physical touch gitu. Jadi dia senang pegang, dia maunya dipeluk. Sedangkan saya sama sekali nggak suka. Bahasa kasih saya itu lebih ke kata-kata yang dia jarang sekali untuk bicara. Kadang-kadang kita tahu bahasa cinta saya apa, gitu ya, bahasa pasangan apa, tetapi berusaha mengerti itu tidak mudah ya, nampaknya Bu Betul. Diana. Betul. Jadi kadang-kadang Tuh. memang ada yang orang bilang nggak usah ngomong lah, yang penting action gitu ya. Padahal pasangannya mungkin perlu mendengar gitu ya. Jadi memang di sini nggak boleh egois sih. Kita mesti ngerti bahwa pasangan saya membutuhkan ekspresi cinta atau ekspresi kasih yang mungkin berbeda dengan saya gitu ya. Pasangan dengan saya adalah orang yang berbeda. Nah, di sini harus saling mengerti gitu ya. Saya juga dengan pasangan begitu. Jadi kalau saya tuh sebetulnya lebih quality time, lebih senang punya waktu ngobrol bareng gitu ya. Nah, suami itu dia acts of service. Jadi melayani gitu ya. Semuanya bagus betul. Tapi ketika misalnya saya melihat gitu ya, saya butuh waktu ngobrol nih misalnya. Tapi cara suami mencintai, nah itu caranya misalnya dia dengan bantu saya cuci piring misalnya. Act of service ya. Bagus, bagus. Tapi ketika dia melakukan itu saya merasa, aduh sayang banget waktunya gitu ya. Daripada begitu mendingan ngobrol sama saya aja gitu. Piring sih belakangan deh, misalnya begitu ya.
Jadi hal-hal itu yang perlu dikomunikasikan, gitu. Karena kalau enggak akan nggak ketemu, gitu ya. Nah, itu contoh-contoh untuk bahasa kasih. Nah, mungkin ada hal lain lagi nih yang kita bisa sharing. Cukup menarik nih Bu Diana. Nah, komunikasi dan konflik. Apa sih Nah, ini nih sebetulnya? sumbernya ya. Biasanya kalau tadi dari data ya, data yang Bu Elia tadi sajikan, kebanyakan masalahnya di konflik. Iya sih ya, kalau misalnya kita bicara perceraian pasti diawali dengan konflik. Nah, masalahnya kadang-kadang konflik kita itu bukan masalah isinya loh, gitu ya. Jadi kalau dilihat itu ya, nada bicara, nonverbal itu wah mendominasi, bukan kontennya. Coba kita ingat-ingat bersama ya Bapak Ibu ya, kita bisa ingat nih misalnya konflik terbesar ya yang kita pernah alami mungkin waktu pacaran, mungkin waktu menikah. Saya sih ingat tuh, wah pernah begini, pernah begitu ya konflik besarnya. Tapi kalau ditanya dulu kenapa ya, gitu ya, maksudnya masalahnya apa? Lupa gitu. Saya kadang-kadang lupa masalahnya apa udah nggak inget, tapi saya inget action-nya gitu ya. Misalnya ada yang banting pintunya saya inget misalnya. Ada yang teriak-teriaknya inget gitu ya, tapi kenapanya saya nggak inget. Nah, jadi kadang-kadang bukan kontennya, tapi cara bicara atau gestur ya, postur. Makanya kadang-kadang kalau diomongin pasangan nggak mempan, tapi kalau diomongin temennya mungkin lebih mempan nih gitu ya. Karena Jadi dengerin. cara bicara ya, padahal isinya sama gitu ya. Cuman kita lebih lebih bisa terima gitu. Kadang-kadang seperti itu ya, kalau orang asing kita lebih bisa terima. Biasanya kalau saya handle konsul ya, kan saya dan Bu Elia juga sama-sama nih, kita suka pegang klien dewasa ya. Banyak juga yang mengenai pernikahan. Nah, seringkali tuh pasangannya bilang, "Ibu aja dia ngomong," gitu ya. "Kayaknya lebih didengerin deh," gitu, daripada saya misalnya sebagai pasangan. Nah, kadang-kadang mungkin dari nada bicara atau nonverbalnya, gitu. Ini ada beberapa gaya konflik, ya mungkin saya share sedikit aja, yang kadang-kadang bisa membuat konflik kita tuh malah semakin tajam, gitu ya. Contohnya begini, di sini ada misalnya gaya konflik Eskimo, ya. Ini sebenarnya gaya konflik yang semuanya nggak bagus nih ya, yang ada di layar gitu. Yang Eskimo itu dia menarik diri, berdiam diri. Ya, jadi masalahnya tidak selesai tapi dia tidak mau membuat keributan, dia menarik diri. Ada juga yang gaya koboi. Koboi itu ya udah hantem aja gitu, mau lempar piring, mau kata-kata apa gitu ya, langsung nggak pakai filter, langsung keluar begitu. Atau melarikan diri. Jadi keluar dari rumah apa minum-minum sama teman-teman misalnya, party-party, shopping, apapun gitu ya, melupakan masalah. Tapi tidak menyelesaikan masalah juga gitu ya, hanya melarikan diri. Baku hantam itu ya langsung kekerasan fisik ya itu ya. Nah, itu juga bukan satu hal yang sehat untuk dilakukan. Atau gaya profesor ya, mengajar. Jadi merasa kita yang paling benar nih. Kamu tuh harusnya begini 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 kan saya sudah bilang begini gini gini. Nah, atau ahli hukum ya langsung menjudge. Nggak ada pembelaan lagi, udah final. Apa yang saya katakan adalah seperti penghakiman gitu ya. Atau cara korban. Ya, kadang-kadang ada yang konfliknya menyerah. Jadi ya sudah, memang semuanya salah saya, gitu ya. Memang saya saja yang selalu disalahkan. Nah, misalnya begitu. Itu juga sebetulnya tidak menyelesaikan masalah. Ya, ada yang mengambil cara seperti itu atau mengecoh. Mengecoh tuh lagi konflik, marah-marah, terus dia ajak bercanda. Nah, itu mengecoh tuh. Jadi kayak mengalihkan, membelokkan. Ya. Nah, ada macam-macam gaya konflik, memang ada yang lain lagi, dan kadang-kadang ketika gaya konflik saya dengan pasangan itu tidak sama, atau bisa juga sama, itu bisa mengekskalasi konflik yang terjadi. Contoh, misalnya yang pasangan yang A dan B ya, suami istri misalnya, si A itu gayanya Eskimo misalnya. Jadi dia menarik diri, dia nggak mau ribut nih kalau konflik. Yang satunya gaya profesor. Nah, itu kalau konflik, yang profesor pasti maunya dia ngomong didengerin, gitu kan. Sementara yang Eskimo, dia pasti menjauh, nggak mau denger, karena dia udah pusing, dia mau menyepi gitu ya. Nah, itu akan membuat yang gaya profesor itu makin marah. Ya dong, kalau profesor mahasiswanya pergi gitu kan makin marah dong, kan mestinya diem dengerin. Nah, itu profesor makin marah, yang Eskimo makin tarik diri lagi. Nah, kebayang nggak itu lingkarannya akan seperti apa? Itu makin makin parah tuh biasanya. Ya, jadi yang profesornya makin marah, yang Eskimonya makin menarik diri, nggak ada yang selesai, konflik makin panas, gitu. Dengan cara penyelesaian masing-masing. Nah ini kita kalau tahu cara saya dengan pasangan itu akan membantu sekali. Ya, akan ada kompromi-kompromi yang bisa dilakukan.
ya ketika kita tahu. Makanya harus tahu dulu nih ya pengenalan-pengenalannya. Oke, kita ada di sini ada survei dari 7.000 responden. Nah, ini banyak sekali ya 7.000 ya. Itu kalau kita konflik dengan pasangan, apa sih sebetulnya yang kita rasakan? Gitu ya. Apa yang kita rasakan pada saat konflik? Nah, yang menarik adalah dari pria yang disurvei, 83% menyatakan dia merasa tidak dihormati. Banyak ya Bu, dari 7.000 ya? Betul. 83%. Tidak dihormati. Lalu yang wanita beda ternyata. Dia merasa tidak dikasihi ketika konflik. Nah, jadi ada beda ya pria wanita ternyata nih di sini ya. Kenapa bisa begitu? Yuk kita lihat. Kenapa bisa begitu? Ada satu buku yang bagus juga. Jadi ini memang kalau kita mau mau menjaga pernikahan, mengembangkan pernikahan, mesti banyak belajar. Ya, kita dulu kerja juga sekolahnya panjang kan ya. Nah pernikahan sayangnya nggak ada sekolahnya nih, gitu ya. Jadi memang harus ada keinginan untuk belajar, nambah ilmu, baca buku ya. Ini saat ini Bapak Ibu bersyukur nih ya kita udah rangkum-rangkum nih ya dari berbagai buku yang bagus-bagus. Nah, ada salah satu buku His Needs, Her Needs ya. Tagline-nya mereka buku ini adalah bagaimana building an affair-proof marriage. Nah, anti affair gitu ya. Bagaimana membangun pernikahan yang anti affair nih lagi banyak sekali marak. Saya rasa dari dulu sampai sekarang ya mengenai affair ini. Nah, di sini dikatakan kita perlu tahu dulu kebutuhan dasar pria dan wanita itu memang berbeda ternyata, gitu ya, nggak sama kebutuhannya. Makanya dari tadi kita lihat banyak sekali yang berbeda sebetulnya. Bisa dibaca ya, kebutuhan dasar pria adalah 5 yang utama ya, 5 yang utama dasarnya adalah pemenuhan seksual, teman bersenang-senang, pasangan yang menarik, dukungan di rumah tangga dan penghargaan. Nah, ini kebutuhan dasarnya pria. Makanya tadi ketika konflik pria bilang dia merasa tidak dihormati, tidak dihargai. Kenapa? Karena dia butuh penghargaan. Nah, sementara wanita, ini kebanyakan kayaknya webinar kita pesertanya wanita ya malam ini ya. Nah, coba kita cek sama-sama. Kalau wanita itu butuhnya kasih sayang atau kemesraan, ya. Makanya senang nonton drakor karena memenuhi ya rasa itu begitu. Tapi itu sebetulnya hanya sesuatu yang maya ya. Itu sesuatu tontonan. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam pernikahan yang real, gitu ya. Kita menikah dengan orang yang real. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Pertama, kasih sayang atau kemesraan. Kedua, percakapan. Ya, makanya wanita senang ngobrol, senang bercakap-cakap. Ya, dan pria-pria bilang, aduh udah kebanyakan nih ngobrolnya gitu ya. Nah, yang ketiga, kejujuran atau keterbukaan. Ya, keempat, dukungan keuangan. Kelima, komitmen. Keuangan di sini bukan berarti cewek itu matre gitu ya, tapi memang butuh keamanan, istilahnya begitu ya. Butuh rasa aman bahwa ini dananya cukup untuk berkeluarga, untuk pendidikan anak, itu wanita lebih perlu tuh seperti itu. Ya. Serta komitmen sudah pasti. Makanya tadi ketika di survei, ketika konflik wanita merasanya tidak disayang. Beda tuh, karena walaupun wanita juga butuh dihargai, betul, tapi dia bukan termasuk kebutuhan dasar yang 5 itu. Jadi di sini kelihatan nih bedanya. Mungkin udah bisa merasa nih ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian ketika dengan pasangan ini ada beda nih kebutuhan dasarnya. Gitu ya. Makanya terjadilah konflik, terjadilah hal-hal yang mungkin bisa merusak pernikahan. Gitu ya. Ketika misalnya pria pengennya bersenang-senang. Iyalah, makanya suka main game kan mereka ya. Jadi pengennya bersenang-senang, tapi ketika sampai rumah misal ya ini contoh aja, sampai rumah yang ada tuh ketegangan, gitu ya. Anak-anak begini nih, ya laporan. Lalu rumah begini nih, ini nanti gimana? Kita uangnya nggak cukup nih begini. Nah, jadi sampai rumah bukannya bisa bersenang-senang, tambah stres. Nah ini yang perlu kita sama-sama pahami gitu ya. Jadi yang wanita perlu tahu oh kebutuhan dasar pria seperti ini, yang pria juga sebetulnya harus tahu kebutuhan dasar wanita seperti ini. Gitu ya. Jadi ini yang kita perlu sama-sama menyadari bahwa kita memang berbeda gitu ya, pria dan wanita itu memang berbeda. Sebetulnya untuk saling melengkapi sebetulnya. Tapi kadang-kadang jadinya sumber konflik. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti kita bahas lagi. Nah, dari tadi hal-hal yang tadi mungkin kita nggak bisa relate ke semuanya ya karena tiap pasangan itu pasti beda-beda pergumulannya tadi beda ya. Nah makanya keunikan berpasangan ini kami di sini di Kairos kita punya yang namanya asesmen grafologi pasangan
Ya, grafologi itu analisa tulisan tangan. Jadi nanti ini akan bisa dilakukan oleh pasangan, jadi suami dan istri. Begitu ya. Kalau yang belum menikah juga boleh ya, pasangan berpacaran boleh. Jadi untuk 2 orang itu nanti masing-masing akan diminta untuk menulis ya. Jadi gampang, nggak ada pengetesan macam-macam, hanya menulis aja. Nanti dari situ kami akan buatkan laporannya. Laporannya berupa hasil seperti yang ada di layar. Jadi nanti ada yang pria itu seperti apa kondisinya, yang wanita seperti apa. Begitu ya. Jadi nanti bisa kelihatan sebetulnya kuatnya di mana, lemahnya di mana, apa yang harus diperbaiki nih. Saran-sarannya. Misalnya yang satunya logic banget misalnya ya, tadi thinking, yang satunya feeling ya, pakai perasaan. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Saran-sarannya nih. Nah, ini bisa didapatkan, ini kita lagi promo, jadi hanya untuk peserta malam ini ya, promonya. Dari harga seharusnya itu Rp2.000.000, kita khusus kali ini jadi Rp900.000. Nah, kalau ada yang berminat, bisa klik di link ya, itu di chat sudah ada linknya, boleh daftar di situ untuk kelas lanjutan. Nah, link ini hanya akan kami buka hari ini. Jadi ini pendaftaran untuk peserta yang berminat, nanti ada beberapa yang akan saya jelaskan ya setelah ini juga. Nah, itu kalau yang berminat langsung klik aja, diisi aja, karena kami hanya buka di hari ini saja. Belum disuruh bayar, tenang aja gitu ya. Tapi linknya kami buka hanya malam ini. Jadi memastikan memang hanya untuk peserta yang malam ini mendengarkan. Gitu. Oke ya, itu yang asesmen grafologi pasangan. Ada lagi ini video kelas online. Ya, mungkin tadi kalau yang datang lebih awal di Zoom ini sempat ada tayangan ya mengenai video online. Nah, ini berupa video 30 menit ya, jadi bisa didengarkan kapan saja, di mana saja. Ada tema-tema yang menarik. Ya, nanti kalau mau tahu temanya lebih lanjut bisa buka di website Kairos atau tanya ke Kairos. Ada beberapa mungkin yang terkait ya dengan rumah tangga, itu ada problematika rumah tangga, ada mengenai kecemasan, ada DISC dan ada MBTI gitu. Di luar itu ada tentang parenting, tentang kesehatan mental macam-macam ya. Jadi nanti boleh silakan ngobrol aja sama Kairos gitu ya. Kira-kira mana yang sesuai. Nah, itu sama kami lagi kasih diskon juga dari 500.000 jadi 50.000. Wah, nolnya dibuang Jauh satu. sekali ya, Bu. Tapi cuma malam ini aja ya. Jadi malam ini silakan isi linknya. Nanti kami akan follow up dari situ. Ya, yang penting kita book dulu seatnya. Nanti pembayaran belakangan. Waktunya juga ini bebas. Kapan saja nanti bisa diakses. Ya, oke. Lalu ada lagi. Nah, ini ada juga penawaran untuk ngopi suka-suka nih. Karena waktu kita malam ini mungkin terbatas ya, hanya 1 jam. Nah, mungkin perlu mendalami beberapa topik tertentu. Nah, ini kelasnya itu nanti dengan psikolog, jadi bisa dengan saya atau dengan Bu Elia gitu. Boleh sendiri, boleh bersama pasangan, boleh ajak temen, boleh sama aja, harganya sama ya. Kira-kira sekitar 60 menit kita bisa ngobrol-ngobrol mengenai satu topik tertentu. Nah, topiknya di sini banyak sekali pilihannya. Atau ada topik yang mau diajukan juga kita terbuka ya. Jadi silakan. Di sini misalnya kita saya mau memperdalam nih mengenai love language misalnya. Ya, saya mau ajak pasangan saya, kita sama-sama boleh. Atau ada trust issue nih, ya, mau ngobrolin soal ini. Saya mau ngajak teman saya, misalnya yang kayaknya dia juga sama nih problemnya, boleh, nggak apa-apa. Ya, atau pembagian peran apapun silahkan. Nah, ini dari harga 500.000 kami berikan special price di 400.000. Ya, jadi silahkan. Ada pihak ketiga itu belum tentu orang will atau pill ya, belum tentu. Bisa mertua gitu ya, bisa pekerjaan, bisa hobi, macam-macam nih. Ada pihak-pihak yang kadang-kadang mengganggu gitu ya. Nah, ini juga boleh. Jadi silahkan kalau ada yang mau sama seperti tadi. Jadi linknya sama, nanti tinggal pilih aja mana yang Anda tertarik untuk ikuti. Gitu ya. Nanti diklik aja diisi. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti kalau ada yang memang mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut, nggak apa-apa dilanjut aja slide-nya. Kalau mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya mengenai keluarga nih, karena keluarga itu kan seumur hidup ya, benar ya? Di agama manapun ya, itu sebetulnya seumur hidup tuh. Komitmen seumur hidup. Jadi artinya kita mau hidup itu seperti sorga, rasa sorga nih gitu ya, atau mau rasa neraka nih. Nggak usah nunggu nanti ya, nggak usah nunggu kehidupan setelah kematian gitu. Tapi saat ini di dunia ini kita mau menciptakan suasana seperti apa. Gitu. Nah, kalau mau ngobrol-ngobrol secara private ya, kan kita punya masalah, mungkin saya nggak bisa share banyak-banyak gitu ya ke orang-orang.
saya mau konsul nih, tapi konsul mahal juga ya, gitu biasanya ya. Nah, itu silahkan nanti dari tim Kairos akan tulis ya nomor WhatsApp di chat, nomor WhatsApp yang bisa dihubungi, kami berikan itu ada 1 kali free untuk konsul, tapi melalui WhatsApp ya. Jadi 1 kali free silahkan digunakan buat Bapak Ibu yang merasa perlu. Boleh ya, silahkan bisa di WhatsApp ke situ, tapi memang di jam kerja. Ya, jadi mungkin bersabar nih kalau ini kan kita Jumat malam ya. Nah, besok itu kami rasanya belum dibuka nih ya, baru mungkin nanti di hari kerja di Senin begitu. Ya, jadi harap menunggu aja nanti, tapi kami pasti akan reply. Yang reply nanti adalah psikolog dari Kairos juga. Ya, jadi ada 1 kali free untuk konsultasi. Silahkan boleh dimanfaatkan. Ya, karena kami mau membantu nih Bapak Ibu untuk bisa mengembangkan pernikahan yang baik. Begitu. Nah, ini ada doa yang bagus sekali, saya mau sharing. Saya senang sekali doa ini gitu ya. Jadi saya mau sharing untuk Bapak Ibu juga. Serenity prayer itu terjemahannya mungkin apa ya? Doa untuk ketenangan hati ya, kedamaian gitu. Di sini doanya adalah Tuhan, berikan saya ketenangan ya atau kedamaian untuk menerima hal-hal yang saya tidak bisa ubah. Ya. Lalu keberanian untuk mengubah apa yang saya bisa ubah. Dan hikmat, ya, kebijaksanaan untuk tahu perbedaannya. Nah, ini buat saya ini membantu sekali ketika misalnya dalam konflik ya dengan pasangan, atau ketika saya juga membantu klien-klien ya yang juga dalam masalah, saya juga perlu punya wisdom gitu ya untuk tahu nih apa yang saya bisa ubah, apa yang saya nggak bisa ubah, saya mesti terima. Nah ini menurut saya sangat berguna dalam pernikahan gitu ya, karena sebetulnya lebih mudah mengubah diri sendiri ya daripada mengubah pasangan nih gitu. Mengubah orang lain itu sulitnya luar biasa. Iya loh, dia terbentuk sudah berapa puluh tahun gitu ya. Lalu kita mau ubah begitu saja hobinya, kebiasaannya itu, wah itu hal yang sangat sulit ya. Coba deh ubah diri sendiri, bisa nggak? Itu ya. Nah, itu tantangannya. Mungkin saya tutup dengan itu dari Bu Elia, silahkan Bu, boleh Ya, dilanjutkan. sebelum kita ke tanya jawab gitu ya, saya ingin ajak teman-teman, ini tadi yang kuesioner pernikahan saya sudah sampaikan tadi, saya ingin ajak teman-teman boleh buka kamera dulu, kita foto dulu biar ada memori ya. Teman-teman hari ini udah belajar nih, udah dapat psikoedukasi tentang pernikahan. Habis ini kita langsung ke tanya jawab. Boleh dibuka kamera sebentar, kita mau foto bersama. Bentar. Ya. Nanti juga dari tim Kairos bisa share ya PDF yang tadi ya tentang tingkat kepuasan. Jadi nanti bisa silahkan dicoba gitu ya oleh teman-teman semua. Oke, mungkin kita masih tunggu. Ya, terima kasih Bapak Ibu, kalau senang sekali ya bisa Oke, kenal siap-siap lewat dulu kali udara ini. nih. Boleh Siap-siap dandan dulu Bu. ya. Oke. Iya, iya, iya. Baik, baik. Oke, yang Oke. bisa saja, nggak apa-apa. Bisa aja, nggak apa. Oke, kita foto sekarang ya. Saya hitung 1, 2, 3, berikan senyuman yang paling meriah. Oke, lembar berikutnya sebentar. Oh ya, baik, baik. Ibu Ruth sudah sampaikan, terima kasih. Saya foto sebentar, lembar kedua. 1, 2, 3, senyum yang manis. Iya, terima kasih. Oke, baik. Jadi kita sekarang akan ke tanya jawab. Sebetulnya pertanyaan yang masuk di dalam link pendaftaran juga cukup banyak, Bu Diana. Luar biasa gitu ya, kerinduan teman-teman untuk tahu banyak tentang pernikahan. Tapi saat ini saya buka dulu kolom pertanyaan lewat chat atau mau langsung, boleh? Boleh ya. Kalau ada yang mau langsung atau yang mau bertanya lewat chat, silakan. Tadi beberapa saya baca ada yang LDR ya, tidak mudah ya nampaknya ya, long distance relationship ya. Oke. Ini sudah di-share di chat kuesioner pernikahan yang tadi yang PDF. Oke. Ya, apakah mungkin ada yang bertanya, ingin bertanya langsung begitu? Oke. Saya coba bacakan beberapa pertanyaan yang masuk ya Bu Diana ya, kita bisa jawab sama-sama. Nah, misalnya gini, bagaimana sih membangun komunikasi yang baik nih? Karena saya dan pasangan sama-sama bekerja, terus ada rasa stres. Saya jadi sering marah-marah dengan pasangan.
Wah, ini marahnya gara-gara pasangannya atau gara-gara stresnya ini ya, Nah, itu kira-kira? menarik tuh Bu Elia. Katanya nanti coba ya Bapak Ibu cek-cek gitu ya. Katanya kalau perempuan dan laki-laki itu beda tuh. Kalau perempuan stres di rumah dibawa ke kantor, katanya begitu. Oke. Kalau laki-laki stres kantor dibawa ke rumah. Nah, Oh, bener nggak tuh? Nanti coba cek sendiri ya. Tapi artinya masing-masing tuh punya stresnya masing-masing, gitu ya. ya. Tadi kan bilangnya karena sama-sama kerja ya, jadi stres. Yang nggak kerja juga stres loh. Di sini kayaknya ada Iya, deh ibu-ibu rumah tangga ya. Jangan dikira tuh nggak stres. iya, Ya, betul punya betul. kebutuhan berbicara, nggak ada orang yang diajak ngomong nih, gitu ya, pasangannya nggak ada, begitu pulang pengen ngobrol, pasangannya udah capek, ya kerja, nah, Jadi mungkin tantangannya. ada baiknya, rilis stres dulu ya Bu Diana, supaya stresnya nggak jadi sumber di antara pasangan ya. Jadi beralih tuh marahnya karena apa, tapi yang dimarahin istri atau anak di rumah, Mhm, mhm, gitu. bener. Oke, pertanyaan berikutnya yang saya coba baca ini ada lagi, bagaimana sih cara membangun komunikasi yang efektif gitu, kalau dengan perbedaan yang cukup ekstrim dengan pasangan? Mungkin konflik tadi nampaknya Bu Diana, Mhm, mhm. gitu. Kalau dari saya sebenarnya ada satu tips juga. Kalau komunikasi dengan pasangan mungkin kita bisa pakai namanya I statement gitu ya. Daripada seperti Betul. profesor tadi, Mhm, mhm. kamu ini mungkin bisa bilang, "Saya merasa sedih karena kamu pulangnya selalu malam hari," misalnya, gitu ya. Betul. Atau yang lain. Ada tips lain mungkin Bu Diana tentang komunikasi? Ya, jadi memang betul menggunakan I statement itu bagus ya. Jadi saya merasa daripada kamu. Nah, itu memang ya kamu itu lebih menyerang sifatnya. Itu bagus sekali. Lalu mungkin juga untuk konflik-konflik kita perlu ada aturan main ya. Jadi kesepakatan bersama nih, karena namanya pernikahan pasti ada konflik ya, nggak bisa dihindari. Nah, yang perlu adalah gimana nih kalau kita berkonflik? Kita punya aturan, kesepakatan bersama. Contoh misalnya, ketika konflik tidak ada yang boleh meninggalkan rumah, misalnya. Hmm. Ya, jadi kesepakatan bersama tuh. Jadi tidak menimbulkan hal-hal yang makin menyakitkan. Karena seringkali kalau konflik misalnya ya, yang satu kan pengennya menyelesaikan, yang satu maunya kabur. Nah, itu juga jadi masalah. Contohnya begitu. Ada yang malah yang saya tahu ada yang lebih ekstrim. Jadi tidak boleh meninggalkan ruangan gitu ya. Jadi mau Wah, ribut-ribut tuh satu ruangan. Nah, tapi itu tiap pasangan selesai ya. berbeda-beda. Tiap pasangan beda-beda. Ada yang mungkin punya kesepakatan berdiam diri dulu misalnya. Jadi ada waktu jeda, waktu tenang dulu misalnya ya, karena kalau sama-sama emosi, yang ada tuh mungkin tidak bisa dikendalikan ya, kata-kata, biasanya menyakitkan, atau misalnya ada yang agresi fisiknya keluar, nah mungkin perlu jeda waktu, begitu. Nah ini yang perlu ada kesepakatan sih menurut saya. Ya. Ya, betul. Mm-mm. Ada juga satu pertanyaan yang tadi kita sempat bahas, Bu Diana, dari hasil grafik yang tadi ya, misalnya ini tentang yang cukup sensitif, misalnya apakah hubungan suami istri atau hubungan seks yang kurang itu bisa mempengaruhi komunikasi atau sebaliknya. Bagaimana mengatasinya bila itu terjadi? Ini hal yang memang cukup sensitif ya. Betul, betul. Satu hal yang sulit sekali dikomunikasikan dengan pasangan gitu. Mungkin karena tipe kepribadiannya berbeda, mungkin juga pengaruh ke bagaimana mengkomunikasikan hal itu. Tapi seberapa penting sebetulnya aspek ini? Ya, kebutuhan seksual juga beda-beda ya antar pasangan. Ini kan bisa berbeda gitu ya. Jadi ini memang kuncinya semua di komunikasi sih. Bagaimana bisa berkomunikasi mengenai hal ini. Nah, itu yang mungkin trik-triknya adalah memang bahasa kasihnya apa nih? Ya, kalau mau masuk komunikasi ya, bahasa kasihnya apa? Berikan itu dulu. Ya, sebelum menuntut gitu ya, dia untuk mendengarkan saya atau misalnya tadi ya, saya gimana nih ngomongnya segala macam, mungkin kita perlu tahu bahasa kasihnya dulu. Karena ketika orang itu sudah disentuh dengan bahasa kasihnya, kemungkinan besar dia akan lebih mendengar. Ini mungkin saya nyambung ya, ada yang direct message ke saya nih, pertanyaan ya. Nggak apa-apa kalau ada yang mau boleh ya. Mumpung nih ya, masih ada kesempatan nih malam ini. Ada yang tanya direct message ke saya nggak sebut namanya karena direct, bagaimana menyikapi ketika pasangan itu keras kepala gitu ya. Nah ini ya, jadi mungkin bawaannya jadi konflik gitu ya. Dia lebih mendengarkan omongan orang lain, teman-teman, saudara dan seterusnya. Nah mungkin untuk ini kalau dari saya ya tadi bahasa kasihnya apa dulu ya.
apakah dia sudah cukup merasa dicintai. Karena seringkali masalahnya bukan di masalahnya tadi ya. Jadi bukan kontennya, tapi apakah dia sudah merasa dikasihi gitu. Kadang-kadang ketika kalau perempuan ya, kalau yang istri gitu, kadang-kadang dia hanya ingin misalnya didengarkan. Nggak perlu dikasih solusi misalnya, dia hanya ingin dipeluk misalnya seperti itu. Atau sebaliknya, suami juga begitu ya, kalau yang bahasa kasihnya physical touch mungkin dia hanya ingin dipeluk aja gitu. Udah tenang, nggak usah kita banyak apa ya, istilahnya banyak nasihat-nasihat gitu, mungkin nggak perlu. Nah itu kembali bahasa kasihnya apa, cara penyampaiannya ya, karena betul kalau orang itu memang bisa keras, bisa lembut macam-macam. Tetapi ketika kita memutuskan menikah, gitu ya, pasti kan di situ ada hal-hal positif sebetulnya yang dimiliki oleh pasangan. Kalau nggak kita nggak mau dulu ya. Nah, cuma berjalannya waktu kadang-kadang terkikis tuh yang baik-baiknya. Nah, itu yang mungkin perlu di-remind lagi gitu ya. Nah, itu sih dari saya. Mungkin dari Bu Elia ada saran lain? Iya, mungkin tentang komunikasi ya. Memang penting sekali selain kita seperti sambung dari Bu Diana tadi, kita perlu juga belajar empati sama pasangan mungkin ya. Nggak mudah, tetapi sangat bermanfaat saat kita mencoba mengerti posisi dia gitu. Sebagai wanita juga nggak mudah memahami kalau kita pengen cerita seperti Bu Diana tadi bilang, suami pulang sibuk, nggak bisa dengerin, atau kita ngomong panjang lebar, dia apa ya, nggak ngerti gitu ya. Kita coba pahami dari sisi dia. Tidak mudah, tetapi perlu dapat satu kesepakatan bersama begitu. Itu sih. Mungkin ada lagi satu pertanyaan terakhir karena waktu berjalan terus ya nampaknya. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Silahkan ya, kalau ada yang mau bisa di-chat atau bisa bicara, atau memang kalau tadi ya, karena tiap pasangan punya masalah yang berbeda-beda, bisa konsul tadi ya, melalui WhatsApp, silakan digunakan kalau memang dibutuhkan, boleh. Paling baik memang ya tadi, kalau bisa misalnya kita masuk di ngopi suka-suka tadi ya, jadi bisa ngobrol bareng, jadi ajak pasangannya juga ngobrol bareng. Ya, Lebih sama personal psikolog ya Bu juga. Diana. Iya, kadang-kadang kalau misalnya seperti tadi ya, lebih dengar orang lain ya, itu tadi banyak tuh dari klien saya seperti itu. Nah, itu memang harus dibangun dulu komunikasinya, gitu. Karena kadang-kadang memang ada hal-hal mungkin yang pernah terjadi dan melukai, bisa. Sehingga sulit tuh untuk bisa trust, ya. Ada macam-macam deh, ada macam-macam. Jadi ada hal-hal yang bisa dibicarakan bersama, jadi boleh ajak pasangannya bareng-bareng, terus ngobrol deh sama kami-kami gitu ya, psikolog yang ada di sini. Nah, itu lebih lebih baik karena kami objektif gitu ya. Kami tidak akan memihak siapapun, masing-masing bisa mengemukakan pendapatnya. Kadang-kadang yang satu tuh nggak bisa mengungkapkan gitu ya, jadi sering terjadi salah paham. Begitu. Iya, satu pertanyaan terakhir mungkin ya melalui chat ini ada yang bertanya, sudah coba cari tahu bahasa kasih dan suami dengan mengisi di Google tapi tidak menemukan. Bagaimana cari tahu? Biasanya kalau di Google itu ada hasilnya ya. Setelah kita mengisi kemudian keluar hasilnya. Ada dalam bentuk grafik atau pie chart, tapi kelihatan suami apa, saya apa. Mungkin bisa dicoba lagi cari link yang lain mungkin ya. Nanti Bu, kalau misalnya Ya. kesulitan menemukan linknya, nanti boleh kontak ke Kairos juga. Oh ya. Ya, kontak aja tadi ke WhatsApp yang tadi gitu ya, atau ke WhatsApp Kairos, minta dibantu untuk link bahasa kasih gitu ya. Kami juga sebetulnya ada artikel mengenai bahasa kasih, nanti kalau masuk di website Kairos itu ada artikel mengenai bahasa kasih. Link juga banyak memang yang free gitu ya. Nanti kalau perlu kontak aja, kami nanti akan bantu untuk share linknya. Nah, jadi di situ isian-isian nanti bisa ketahuan bahasa kasihnya apa gitu. Ya, bisa dibantu nanti. Baik, apakah satu lagi pertanyaan kalau ada? Kalau tidak ada mungkin kita harus tutup karena waktu ya. Iya, Kami betul. dari Kairos, saya Budiana, senang sekali bisa bertemu teman-teman sekalian lewat webinar ini ya. Mungkin next time kita ada webinar lagi, teman-teman juga bisa belajar banyak, kita saling belajar sama-sama. Saya tutup dengan satu quote yang saya pernah baca ya. Pernikahan yang luar biasa itu bukanlah saat dua orang yang sempurna bersatu, tetapi saat dua orang tidak sempurna belajar untuk menikmati perbedaan mereka. Demikian, mudah-mudahan apa yang di-sharingkan hari ini dapat menjadi manfaat buat Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di program Kairos selanjutnya. Bye-bye. Oke, selamat malam semuanya. Malam.